Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi, yang beranggotakan Ahmad Andika Saputra, Alma Lianur, saya sendiri Karimah, Karman Jaki Lutfi Satputra, dan Siti Maisarah. Kami akan membahas tentang audit internal, audit eksternal, etika auditor, dan juga membahas satu kasus pelanggaran etika auditor. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian audit internal. Suatu aktivitas independen yang bertujuan memberikan keyakinan dan konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah serta meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Internal audit membantu organisasi agar dapat mencapai tujuan organisasi untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola organisasi dengan memberikan suatu pendekatan yang sistematis dan disiplin. Yang kedua, ada tugas audit internal. Yang pertama, menyusun dan melaksanakan rencana anggaran aktivitas audit internal tahunan berdasarkan prioritas risiko sesuai dengan tujuan perseroan serta melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di seluruh bidang kegiatan perseroan. Yang kedua, memastikan apakah karyawan perusahaan telah mematuhi kebijakan dan peraturan organisasi. Yang ketiga, menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perseroan. Yang keempat, membantu melayani kepentingan manajemen organisasi. Yang kelima, melakukan pengujian laporan keuangan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai fungsi audit internal. Adapun fungsi internal auditing secara menyeluruh mengenai pelaksanaan kerja internal auditing dalam mencapai tujuannya adalah yang pertama, membahas dan menilai kebaikan dan ketepatan pelaksanaan pengendalian akuntansi, keuangan, serta operasi. Kedua, meyakinkan apakah pelaksanaan sesuai dengan kebijaksanaan, rencana, dan prosedur yang ditetapkan. Yang ketiga, meyakinkan apakah kekayaan perusahaan atau organisasi dipertanggungjawabkan dengan baik dan dijaga dengan aman terhadap segala kemungkinan risiko kerugian. Keempat, meyakinkan tingkat kepercayaan akuntansi dan cara lainnya yang dikembangkan dalam organisasi. Kelima, menilai kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang telah dibebankan. Selanjutnya, di Institute of Internal Auditors atau IIA adalah organisasi yang berfungsi sebagai kunci dari profesi audit internal. Hal tersebut dikarenakan IIA merupakan organisasi yang menjadi acuan dan penerbit dari standar praktik pelaksanaan audit internal di seluruh dunia. IIA Indonesia sebagai afiliasi IIA Global didirikan pada tahun 1989 dengan tujuan mengembangkan dan meningkatkan profesi audit internal di Indonesia. Hal ini tercermin dalam moto IIA, yaitu Progress Drug Sharing. Visi IIA Indonesia adalah terciptanya auditor internal profesional yang diakui sebagai sumber daya yang tidak tergantikan, sehubungan dengan proses tata kelola manajemen risiko dan pengendalian yang efektif guna mewujudkan kepentingan bersama. Selanjutnya, Kode etik auditor internal. Kode etik profesional disusun sebagai hasil dari hubungan yang khusus antara anggota profesi dan klien mereka. Praktisi profesional tidak menjauhi orang-orang yang mereka layani. Komite Etik Internasional mengeluarkan seperangkat rencana pernyataan baru tentang etika pada 1 Oktober tahun 1999. Versi akhir ini disetujui oleh Dewan Direksi pada tanggal 17 Juni tahun 2000. Terdapat dua perubahan besar pada kode etik yang baru. Yang pertama, kode etik berlaku bagi semua auditor internal, tidak hanya anggota IIA dan CIIA. Hal ini dilakukan untuk menerapkan kode etik ke semua individu dan organisasi yang melakukan audit internal, tanpa memperhatikan lokasi atau kedekatan hubungannya dengan organisasi. Yang kedua, kode etik tersebut dibagi dalam 3 bagian utama, yaitu pendahuluan, prinsip-prinsip dasar, aturan, dan etika. Pada 2 bagian terakhir, kode etik dibagi 5 bagian. Yang pertama, integritas. Integritas yang akan membangun kepercayaan terhadap auditor internal sehingga dapat memberikan dasar keyakinan atas penilaian yang dilakukannya. Aturan perilaku berkenaan dengan prinsip integritas. Yang pertama, auditor internal harus melakukan pekerjaannya dengan jujur, sungguh-sungguh, dan bertanggung jawab. Auditor internal harus mematuhi hukum dan memberikan penjelasan sesuai dengan yang diharapkan oleh ketentuan hukum dan profesi. Ketiga, auditor internal dilarang secara sadar terlibat dalam kegiatan ilegal atau kegiatan yang
dapat mendiskreditkan profesi audit internal ataupun organisasi tempat bekerjanya. Keempat, auditor internal harus menghormati dan memberikan dukungan kepada tujuan organisasi yang sah dan etis. Yang kedua, objektivitas. Auditor internal menunjukkan objektivitas profesional yang tinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi terkait aktivitas dan proses yang sedang diperiksa. Auditor internal menilai secara seimbang atas semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau pihak lainnya dalam memutuskan. Aturan perilaku berkenaan dengan prinsip objektivitas. Yang pertama, auditor internal tidak boleh berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat atau diduga mengurangi kemampuannya untuk melakukan penilaian atau asesmen secara objektif. Termasuk dalam hal ini adalah kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan organisasinya. Kedua, auditor internal dilarang menerima apapun yang dapat atau patut diduga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya. Yang ketiga, auditor internal harus mengungkapkan semua fakta penting yang diketahuinya, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mendistorsi laporan atas kegiatan yang direview. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kerahasiaan. Auditor diharuskan menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis. Para auditor harus mewaspadai terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak disengaja, termasuk dalam lingkungan sosial seperti keluarga atau rekan bisnis dekat. Auditor juga diharuskan menjaga kerahasiaan informasi di dalam kantor, menjaga informasi yang diungkapkan klien, dan tidak menggunakan informasi yang diperoleh dan dari hubungan profesional atau bisnis tersebut untuk kepentingan pribadi. Prinsip kerahasiaan ini adalah bentuk perlindungan kepentingan publik karena memfasilitasi aliran informasi yang bebas dari klien atau organisasi tempatnya bekerja kepada anggota dengan pemahaman bahwa informasi tersebut tidak diungkapkan kepada pihak ketiga. Namun, demikian ada suatu keadaan di mana ketika auditor harus mengungkapkan atau mungkin disyaratkan untuk mengungkapkan informasi rahasia. Misalnya pengungkapan disyaratkan oleh hukum, pengungkapan diizinkan oleh hukum dan diperkenankan oleh klien. Auditor tetap harus mematuhi prinsip kerahasiaan tersebut meskipun telah berakhir kerjasama atau hubungan profesionalnya dengan klien. Ketika berganti pekerjaan atau klien baru, auditor berhak menggunakan pengalaman sebelumnya, tetapi tidak diperbolehkan mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh. Selanjutnya, profesional. Auditor harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku yang dapat mendiskreditkan profesinya. Auditor tidak boleh terlibat dalam bisnis, pekerjaan, atau aktivitas apapun yang diketahui merusak atau mungkin merusak integritas, objektivitas, atau reputasi baik dari profesi dan hasilnya tidak sesuai dengan prinsip dasar etika. Ketika auditor melakukan promosi atau pemasaran, mereka harus jujur dan mengatakan yang sebenarnya tanpa ada melebihkan jasa profesional yang dapat diberikan. Perilaku profesional atau auditor internal sebaiknya bertindak dalam sikap konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan internal atau organisasi. Aturan perilaku berkenaan dengan prinsip profesionalisme. Yang pertama, tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan internal atau organisasi. Dan yang kedua, tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab manajemen auditan dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi. Selanjutnya, kompetensi. Auditor internal menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas-tugas audit internal. Aturan perilaku berkenaan dengan prinsip kompetensi. Yang pertama, auditor internal hanya akan memberikan jasa yang dapat dilaksanakan dengan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman penting dan yang dimilikinya. Yang kedua, auditor internal harus memberikan layanan jasa audit internal sesuai dengan standar profesi audit internal. Yang ketiga, auditor internal harus senantiasa meningkatkan keahlian dan efektivitas serta kualitas jasa yang diberikannya.
Auditor eksternal adalah orang yang bekerja untuk melakukan verifikasi terhadap keakuratan laporan keuangan. Auditor eksternal memiliki tugas mengevaluasi atas kinerja klien, apakah sudah sesuai prinsip dan memberikan opini pada akhir laporan. Selanjutnya, kode etik auditor eksternal. Kode etika profesi akuntan publik menurut IAFI terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian A, bagian B, dan bagian C. Bagian A kode etik profesi ini menetapkan prinsip dasar etika auditor dan memberikan kerangka konseptual untuk penerapan prinsip kode etik profesi tersebut. Sedangkan pada bagian B memberikan ilustrasi mengenai penerapan bagi setiap auditor yang berpraktek melayani publik seperti akuntan publik dan KP. Lalu pada bagian C mengatur penerapan prinsip dasar etika profesi yang bekerja pada entitas bisnis. Kode etik profesi akuntan publik yang diterbitkan oleh IAFI menyebutkan 5 prinsip dasar etika. Yang pertama, integritas. Integritas di sini menyeratkan auditor harus selalu berterus terang dan selalu mengatakan yang sebenarnya. Yang kedua, objektivitas. Di sini menyeratkan auditor untuk tidak mengompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain. Yang ketiga, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Auditor diharapkan menjaga kompetensi profesional dan kehati-hatian yang mensyaratkan suatu kesadaran yang berkelanjutan dan pemahaman atas perkembangan profesional. Pengembangan profesional ini memungkinkan untuk mempertahankan kemampuan bekerja secara kompeten dalam lingkungan profesional. Yang keempat, kerahasiaan. Prinsip kerahasiaan ini adalah bentuk perlindungan kepentingan publik karena KAP memfasilitasi aliran informasi yang bebas dari klien atau organisasi tempatnya bekerja kepada anggota dengan pemahaman bahwa informasi tersebut tidak diungkapkan kepada pihak ketiga. Yang kelima, ada perilaku profesional. Auditor tidak boleh terlihat dalam bisnis, pekerjaan, atau aktivitas apapun yang diketahui merusak atau mungkin merusak integritas, objektivitas, atau reputasi baik dari profesi dan hasilnya tidak sesuai dengan prinsip dasar etika. Selanjutnya, larangan bagi seorang akuntan publik dan KAV atau kantor akuntan publik dilarang melakukan 3 hal berikut ini. Yang pertama, akuntan publik dilarang memberikan jasa audit umum untuk klien yang sama berturut-turut untuk kurun waktu lebih dari 3 tahun. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kolusi antara akuntan publik dengan klien yang merugikan pihak lain. Yang kedua, apabila akuntan publik tidak dapat bertindak independen terhadap klien, maka akuntan publik tersebut dilarang untuk memberikan jasanya. Yang ketiga, akuntan publik juga dilarang merangkap jabatan yang tidak diperbolehkan oleh ketentuan perundang-undangan atau organisasi profesi seperti sebagai pejabat negara, pimpinan, atau pegawai pada instansi pemerintah, kecuali yang diperbolehkan seperti jabatan dosen perguruan tinggi yang tidak menduduki jabatan struktural. Kode etik IAFI ini juga menyajikan pengaturan yang terbagi dalam 5 bagian. Yang pertama pada bagian 1, yang berisi kepatuhan terhadap kode etik, prinsip dasar etika, dan kerangka konseptual. Lalu pada bagian 2, yang mengatur anggota yang bekerja di bisnis. Yang ketiga, yang mengatur anggota yang berpraktek melayani publik. Lalu bagian 4A, yang mengatur independensi dalam perikatan audit dan perikatan review. Lalu pada bagian 4B, yang mengatur independensi dalam perikatan asuransi selain perikatan audit dan perikatan review. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kasus pelanggaran etika auditor Kisruh Aisyah. Kemenku beberkan sanksi yang menanti auditor. Laporan keuangan PT 3 Pilar Sejahtera Put Tbk pada periode 2018 dipersoalkan oleh manajemen baru yang mengambil alih perseroan pada Oktober tahun 2018 lalu. Hasil investigasi terhadap laporan keuangan tersebut yang telah dilakukan oleh PT IA Indonesia sudah dikeluarkan dan dinyatakan adanya temuan terhadap dugaan penggelembungan pos akuntansi senilai 4 triliun rupiah serta beberapa dugaan lainnya. Meskipun hasil audit tersebut dipolisikan, mantan Direktur Perusahaan Utama Stefanus Joko Monggoginta, Kementerian Keuangan melihat adanya indikasi pelanggaran dari auditor Aisyah. Pelanggaran terhadap standar akuntansi dan audit yang berlaku di kode etik profesi, paling ringan peringatannya sampai dengan pembekuan izin praktik profesi, kata Adi melalui pesan singkatnya kepada CNBC Indonesia. Mengacu pada Undang-Undang 5/Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 154 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan akuntan publik, ada beberapa sanksi yang siap menanti, mulai dari rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu, peringatan tertulis, pembatasan pemberian jasa tertentu, pembekuan izin, pencabutan izin, dan dikenakan sanksi kepada yang bersangkutan. Adipun telah meminta dan memanggil informasi lebih lanjut kepada AP yang menekankan auditor independen yaitu Didik Wahyudianto dan sekaligus melakukan analisis terhadap informasi yang telah disampaikan. Maka analisis kasus di atas dapat disimpulkan bahwa kasus ini terjadi pada laporan keuangan PT IAI Indonesia yang dilakukan oleh mantan Direktur Utama Stefanus Joko Mogoginta. Diduga ada temuan penggelembungan pos akuntansi senilai 4 triliun rupiah di Oktober tahun lalu 2018 menurut Undang-Undang 5 tahun 2011 tentang akuntan publik. Tersangka dikenakan sanksi berupa melaksanakan kewajiban tertentu, peringatan tertulis, pembatasan pemberian jasa tertentu, pembekuan izin, pencabutan izin, atau dikenakan denda pada yang bersangkutan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian pembahasan dan penjelasan dari kelompok 7. Terima kasih.